saya akan menebar cinta ke semua orang yang saya suka dan saya benci gitu Ya, ya. sama dengan saya. Dengan Ya. saya memperbaiki akhlak saya menjadi akhlak mulia. Setuju sekali. Amin, Ya. amin, Akhlakul amin. karimah. Ya. Iya. Pikiran pertama, pikiran kedua. Ini harus kita pahami nih Mbak Ola nih. Ya, manusia itu kebanyakan itu yang namanya first thought, pikiran pertamanya itu pasti negatif. Saya akan menebar cinta ke semua orang yang saya suka dan saya benci gitu ya. Sama dengan saya. Dengan saya memperbaiki akhlak saya menjadi akhlak mulia. Amin. Setuju sekali. Ya. Amin, Akhlakul amin. karimah. Ya, iya, jadi top deh ya. Betul. Ini kalau sudah di posisi gini kita udah naik kelas banget. Naik kelas, ya. Nah, tapi itu gimana sih cara mengelolanya? Karena nggak mudah loh Pak, gitu ya. Karena kita harus care juga sama orang yang kita nggak suka, yang kita benci. Kalau bisa jangan liatin mukanya lah kan kira-kira gitu ya. Tapi gimana dong kalau kita misalnya tantangannya bisa ketemu sama orang itu karena mungkin satu lingkungan, lingkungan di kantor, tetangga mungkin, ya. Bagaimana itu Pak Arfan? Kalau belum mau ketemu ya nggak usah dipaksa. Iya kan? Itu sesuatu yang manusiawi sih Mbak Ola ya. Kita punya perasaan tidak suka itu sesuatu yang manusiawi gitu. Jadi memang ada first thought, ada second thought. Pikiran pertama, pikiran kedua. Ini harus kita pahami nih Mbak Ola nih. Ya, manusia itu kebanyakan itu yang namanya first thought, pikiran pertamanya itu pasti negatif. Bahkan ada penelitian yang dilakukan oleh seorang pakar happiness dari Australia itu 60% itu pikiran pertama itu negatif. Contoh begini, misalnya saya janji sama Mbak Ola gitu ya, pada jam yang ditentukan Mbak Ola nggak hadir, atau saya tidak hadir katakanlah gitu ya. Pikiran pertama Mbak Ola apa tuh? Nggak hadir, nggak ada kabar. Pak Arfan kok gini? Nah itu kan negatif ya. Jangankan itu ya, itu kan kita udah effort ya, udah effort nunggu tuh ya, udah effort nunggu karena kita janjian di satu tempat ya. Jangankan itu, misalnya Mbak Ola kirim WA ke saya deh, itu yang paling gampang deh. Kirim WA sehari nggak dibaca-baca. Padahal Mbak Ola lihat saya online. Ya kan ketahuan deh, kalau kita kirim WA kan, oh orang ini kok online terus. Tapi message saya nggak dibaca-baca, udah seharian. Pikirannya positif atau negatif? Ya, bisa jadi negatif. Bisa jadi negatif. Padahal besok kita mau talk show nih gitu, udah hari Kamis malam belum dibaca juga. Kan negatif gitu. Jadi pertanyaan itu wajar nggak? Ya, wajar. Wajar. Jadi yang pikiran pertama itu selalu negatif. Kita harus akui dulu gitu. Itu kelemahan kita sebagai manusia gitu. Nah, tetapi sebelum itu menjadi sebuah action, kita harus tumbuhkan yang namanya second thought, pikiran kedua. Jadi pikiran pertama itu adalah pikiran yang manusiawi, mengikuti gaya tarik bumi, karena kita kan berpijak di bumi nih, itu namanya gaya tarik bumi. Pikiran kedua itu mengikuti gaya tarik langit. Nah, itu yang namanya cinta. Gitu. Jadi, oh, kok Mbak Ola belum, kalau saya nih, oh, Mbak Ola kok belum balas-balas nih, udah malam ini. Saya udah kirim dari pagi loh ini, hari Kamis pagi loh, saya udah kirim, udah jam 10 malam belum dibalas juga nih, gitu. Padahal saya lihat nih online terus nih, gitu kan. Nah, saya harus berpikir positif. Oh ya, nggak mungkin Mbak Ola seperti ini. Mungkin lagi banyak sekali tugas dan sebagainya. Dan saya tahu Mbak Ola kalau kerja juga nggak inget waktu gitu. Mungkin nanti baru dibaca jam 12 malam gitu. Tapi saya yakin besok kita akan ketemu hari Jumat dan talk show akan berjalan dengan baik gitu. Ya. Nah, tapi itu harus diciptakan. Jadi pikiran negatif itu datang sendirinya, dengan sendirinya. Nggak usah diciptakan. Itu datang dengan sendirinya. Ya. Tapi pikiran positif itu harus selalu diciptakan. Diperjuangkan ya. Diperjuangkan. Jadi yang namanya cinta juga adalah sebuah perjuangan yang luar biasa, Mbak. Bahwa kita punya naluri-naluri yang tidak suka, benci dan sebagainya, itu sadarilah bahwa memang begitu, itulah yang namanya manusia. Kenapa? Karena kita punya ego. Nah, tapi kita harus tahu bahwa ini kalau kita terusin, ini akan merugikan nomor satu, diri kita sendiri. Semakin besar kebencian, semakin kecil happiness gitu. Nah, kira-kira rumusnya begitu. Ketika kita menyadari itu, maka oke, kok saya ada kebencian ya? Ya nggak apa-apa, saya juga lagi berjuang kok. Namanya orang lagi berjuang kan gitu. Tapi sedikit demi sedikit nanti kekuatan kita akan makin besar gitu ya. Saya belajar dari personal trainer saya gitu, kalau fitness itu, yang namanya beban itu jangan langsung dikasih 50 kilo, jangan 5 kilo dulu. Shock lah nanti shock, nanti badan sakit-sakit. Kasih yang
5 kilo dulu udah sanggup, udah bagus, 10 kilo, 15 kilo. Dikit-dikit. Pak Arfan, kalau bicara mengenai tadi memahami begitu, ini ada pertanyaan dari banyak smart listener begitu ya. Kenapa kita yang harus selalu memahami? Ya, kenapa orang lain nggak bisa memahami sih? Kan ada banyak orang yang berpikir begitu ya. Saya sudah melakukan ini, sudah mengerti, sudah memahami, sudah menerima. Kenapa kok orang lain nggak bisa kayak gitu gitu? Kenapa harus selalu saya misalkan begitu ya? Very good question, ini bagus sekali dan ini saya yakin ini pertanyaan banyak orang ya. Kenapa kita? Karena yang pingin bahagia siapa? Kita. Ya udah, itu aja. Itu aja. Karena kalau gitu kita ketidakbahagiaan itu berkorelasi positif dengan ketidakpahaman. Saya ulang ya. Ketidakbahagiaan itu berkorelasi positif dengan ketidakpahaman. Kalau kita nggak paham, kita nggak akan bahagia. Karena banyak sekali hal-hal di luar kita ini yang tidak sesuai dengan yang kita mau gitu. Jadi cara untuk bahagia gimana? Paham. Tapi, nah ini, kan tadi Mbak Ola di awal juga mengatakan, apakah ini akan membuat kita jadi permisif dan sebagainya? Bisa, kalau kita tidak bisa membedakan apa yang namanya memahami dengan menyetujui. Kalau kita selama kita masih bisa membedakan, itu fine gitu. Itu fine gitu. Jadi saya paham, saya tidak setuju. Saya paham bahwa memang maturity level orang ini baru sampai di situ. Ditegur sama atasan langsung ngambek. Kan kita marah kan? Kalau sebagai atasan kita marah, wajar nggak? Wajar kita sampaikan yang terbaik kan, kamu pingin performance-nya bagus kan? Nah, saya sampaikan feedback, kamu marah. Kamu ngambek, terus kamu nggak masuk berapa hari gitu kan. Ya wajar gitu kan. Sebagai leader kita marah wajar, tapi kemudian kita pahami, oh iya ya memang cara pikir dia tuh seperti itu. Dia bukan berpikir bahwa kita sedang ngasih feedback. Dia berpikir dia sedang dihakimi. Dia berpikir bahwa nasibnya di perusahaan ini terancam. Wajar nggak kalau dia defense seperti itu? Dalam kacamata dia. Wajar. Ya udah kita pahami memang anak ini levelnya baru sampai situ. Baru level 1 dalam pembelajaran yang namanya kedewasaan gitu. Baru level 1 dia, wajar. Justru tugas kita sebagai atasan adalah apa? Meningkatkan dari level 1 ke level 2, level 3, level 4 dan seterusnya. Nah, tapi cara meningkatkannya gimana? Berarti kita harus memahami, oh iya ya, ya nggak apa-apa nak, kamu memang baru levelnya baru TK, ya nggak apa-apa. Gitu. Dan dengan dipahami seperti itu, oh iya ya, dia jadi akan merasa iya ya, saya harus meningkatkan ini. Nggak boleh TK terus dong, harus naik jadi SD, SMP, SMA dan seterusnya gitu. Jadi itu memahami, tolong bedakan dengan menyetujui, Mbak Ola. Itu aja kuncinya. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, mencintai apakah juga sama ini memberikan ruang ya di dalam diri kita untuk orang lain ya. Ketika kita mencintai, kita harus bisa melepaskan orang itu untuk menjadi dirinya apa adanya.